Halo teman-teman, hari ini aku mau ngobrol santai nih tentang bahasa Indonesia, khususnya soal ragam bahasa, laras bahasa, dan ejaan. Mungkin selama ini kita sering pakai bahasa Indonesia dalam berbagai situasi, tapi pernah nggak sih kalian sadar kalau cara kita ngomong atau nulis itu berbeda-beda tergantung tempat dan kondisi? Nah, itulah yang bikin bahasa Indonesia kita jadi unik dan menarik. Pertama, kalau kita ngomong, pasti beda kan antara ngobrol sama teman dan ngomong di depan kelas pas presentasi. Nah, itu yang disebut ragam bahasa. Ada ragam lisan yang lebih santai dan fleksibel. Biasanya kita pakai buat ngobrol sehari-hari. Terus ada juga ragam tulis yang lebih rapi dan terstruktur. Biasanya dipakai buat tugas, artikel, dan dokumen resmi. Jadi nggak mungkin dong kita nulis laporan pakai bahasa chat kayak, "Bro, ini nih hasil eksperimen gue kemarin." Selain itu, dalam menulis atau berbicara, ada juga yang namanya ragam ilmiah dan non-ilmiah. Kalau ragam ilmiah biasanya dipakai di dunia akademik seperti jurnal atau makalah. Gaya bahasanya lebih formal dan harus sesuai aturan. Misalnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Sedangkan ragam non-ilmiah lebih bebas kayak cerita pendek, blog, dan postingan media sosial. Misalnya kalau kita nulis pengalaman pribadi, pasti lebih santai. Misalnya kayak, "Wah, gila banget nih pengalaman naik gunung kemarin. Seru banget ya." Ada juga yang namanya laras bahasa. Ini tuh kayak cara kita ngomong atau nulis yang disesuaikan dengan situasi dan bidang tertentu. Misalnya bahasa di dunia hukum beda banget sama bahasa di dunia jurnalistik. Coba bandingin, kalau di berita biasanya ada kalimat kayak, "Hari ini terjadi kecelakaan di Jalan Sudirman." Tapi kalau dalam hukum bisa jadi berdasarkan pasal sekian, kejadian ini dikategorikan sebagai pelanggaran. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan laras bahasa sesuai dengan siapa yang kita ajak komunikasi. Nah, terakhir soal ejaan. Bahasa Indonesia itu terus berkembang, makanya sistem ejaannya juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dulu kita pakai ejaan Van Objeksen, di mana kata guru masih ditulis guru. Lalu ada ejaan Swandi, kemudian EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan sekarang kita pakai EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Perubahan ini tujuannya supaya ejaan kita lebih simpel dan mudah dipahami. Jadi, dari semua ini, kita bisa simpulkan bahwa bahasa Indonesia punya banyak variasi yang harus kita pahami dan gunakan sesuai situasi. Ada cara ngomong santai buat sehari-hari, ada juga gaya bahasa resmi buat akademik atau keperluan formal. Ejaan pun terus berkembang supaya kita makin mudah dalam menulis dan berkomunikasi. Yang penting, sebagai generasi muda, kita harus tetap bangga dan menjaga bahasa Indonesia biar tetap relevan dan gak kalah sama bahasa asing. Oke, baik segitu saja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat dan makin bikin kita sadar pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Makasih banyak udah dengerin.